Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak kelas 8, untuk hari ini kita lanjutkan yaitu menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Bias pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini salah satu judul teks eksposisi. Anak-anak, sebelum pembelajaran, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semangat belajar dalam jaringan online atau daring. Anak-anak, silakan diperhatikan untuk teks di bawah ini. Saya bacakan. Nanti di belakang ada tugas yang harus kalian lakukan atau kamu kerjakan. Di saat kondisi perekonomian global yang tengah krisis, torehan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Jika dibandingkan pada triwulan kedua tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia meningkat kurang lebih 6,4%. Pertumbuhan ini tetap masih terpusat di Pulau Jawa dengan peningkatan sebesar 57,5%. Apabila diakumulasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia semester 1 tahun 12 lebih baik dibandingkan dengan semester 1 tahun 11 yang tumbuh sekitar 6,3%. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Hal ini dikatakan oleh Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi Indonesia for Global Justice. Lab berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, Daeng juga memaparkan sekurang-kurangnya ada 4 faktor yang membuat ekonomi Indonesia mengalami bias. Pertama, perekonomian Indonesia lebih banyak ditengarai oleh utang asing yang nilainya terus meningkat. Utang Indonesia mencapai 2.865 triliun. Utang asing pemerintah meningkat setiap tahunnya. Utang ini menjadi sumber penghasilan utama pemerintah dan menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi Indonesia, ujar Daeng. Kedua, peningkatan konsumsi masyarakat dinilai ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi masyarakat yang meningkat, sumber dari harga sandang pangan mengalami kenaikan, serta disokong oleh pertumbuhan kredit, terutama kredit konsumsi. Ketiga, ekonomi Indonesia pertumbuhannya didorong oleh ekspor bahan mentah, contohnya hasil perkebunan, hutan, migas, dan bahan tambang, sehingga kurang menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Faktor terakhir, keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh penanaman asing yang menjadikan sumber daya alam Indonesia makin dikuasai asing. Di lain pihak, Tony Prastiono, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor domestik. Nah, ini menurutnya dampak krisis global melalui defisit neraca perdagangan dan penurunan ekspor baru akan terasa pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Ia menilai kontribusi ekspor terhadap PDB tidak besar. Selaras dengan itu, ekonomi Mirza Aditya Suara berpendapat bahwa sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. Hal ini tampak dari peningkatan kredit mencapai 26 hingga 28%, sekaligus oleh harga BBM yang rendah sebab masih disubsidi oleh pemerintah. Lebih lanjut, Mirza menyampaikan sektor berorientasi dalam negeri mengalami pertumbuhan tinggi, misalnya otomotif, manufaktur, transportasi, komunikasi, dan perdagangan.
Dampaknya, pertumbuhan sektor berorientasi dalam negeri memiliki kecenderungan defisit neraca perdagangan dengan semakin besar. Ya, itu tadi bacaan atau teks eksposisi. Sekarang tolong anak-anak menjawab beberapa pertanyaan 1, 2, 3 tersebut. Ciri struktur tesis pada teks eksposisi, argumen, dan penegasan ulang. Ini saja yang harus kalian kerjakan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.